Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini adalah sebuah tren baru yang belakangan ini cukup viral, cukup ramai di TikTok. Namanya yaitu Feeling Beautiful in Hijab. Bagaimana terkait masalah ini dalam pandangan saya? Sebelum kita membahas itu, pertama-tama kalau teman-teman ada belajar fikih tentang perempuan, di dalam fikih perempuan itu ada yang namanya hukum tabarruj. Tabarruj itu artinya adalah ketika seorang perempuan tampil cantik di depan selain suaminya. Tapi dalam memaknai hukum tabarruj ini, ada beberapa dai yang masih keliru dalam memaknainya. Bahwa pendapat mereka itu adalah tabarruj itu tentang niat. Kalau niat cantiknya untuk suami maka boleh. Kalau niat cantiknya untuk selain suami maka haram. Nah, di dalam video ini perlu saya luruskan bahwa hukum tabarruj itu bukan tergantung niatnya, tapi tergantung siapa yang melihatnya. Contoh logisnya begini. Kalau teman-teman punya anak atau punya istri, kemudian istri teman-teman itu dandan habis-habisan, cantik, dengan niat untuk kalian, kemudian kalian membawa istri kalian jalan-jalan keluar, atau membawa istri kalian ke pasar misalnya. Nah, di dalam kondisi ramai begitu, itu kan pasti otomatis banyak mata laki-laki selain suaminya yang melihat ya. Kalau ada ketertarikan yang muncul dari selain suami, maka itu tetap dihukumi haram, jatuhnya tabarruj. Walaupun istri teman-teman itu niatnya untuk teman-teman tampil cantik, tapi kalau teman-teman membawa istri keluar kemudian membuat laki-laki lain tertarik, maka dia tetap dijatuhi hukum tabarruj, haram. Jadi tabarruj itu bukan tentang niat, tapi tentang siapa yang melihat. Mengapa demikian? Mengapa definisi dari tabarruj itu bukan soal niat, tetapi soal siapa yang melihat? Karena ilat atau mudarat pada tabarruj itu bukan kepada niatnya, tetapi kepada siapa yang melihat memang. Itu adalah ilat atau mudaratnya. Jadi nggak penting niatnya untuk siapa, kalau misalnya cantik pun tetap dilihat orang lain, maka itu tetap haram. Jadi ini juga sekaligus sebagai pesan kepada para muslimah-muslimah yang biasanya endorse, paid promote, segala macam itu coba mohon diresapi kembali, dipelajari kembali bagaimana hukum-hukum dari fikih tentang perempuan. Dan pesan ini pun saya sampaikan dengan baik supaya bisa diterima dengan lembut di hati teman-teman, terutama yang perempuan. Terus gimana misalnya kalau kita udah tampil wajar, tampil hanya sekedar layak, tapi tetap masih mengundang perhatian atau menarik laki-laki lain, itu gimana? Ya kalau misalnya memang begitu, itu sudah bukan termasuk ranah teman-teman. Teman-teman insya Allah tetap aman. Karena kalau teman-teman udah ikhtiar sebaik mungkin yang menjaga batasan-batasan fikih syariat, kalaupun tetap terjadi maka itu bukan lagi masalah di ranah teman-teman, tapi itu udah soal dia dengan Allah lah. Makanya di dalam fikih perempuan ataupun laki-laki, lebih afdol itu kalau laki-laki yang tampil menarik di luar dibandingkan dengan perempuan. Kenapa? Karena laki-laki itu mereka punya peran sebagai khalifah, mereka punya peran sebagai pendakwah, mereka punya peran sebagai dai, sehingga yang mengharuskan para laki-laki ini untuk tampil menarik di depan supaya lebih mudah menarik jamaah atau mad'unya, seperti itu. Makanya di dalam fikih laki-laki itu, laki-laki justru sangat dianjurkan untuk memakai wangi-wangian, berpakaian rapi, bertampilan menarik. Itu tujuannya supaya untuk membuat mad'u atau jamaah dakwah, target dakwahnya merasa nyaman dengan dia. Tapi beda dengan perempuan, teman-teman. Perempuan kalau misalnya dia keluar dengan menggunakan parfum, perhiasan, atau baju yang berlebihan, maka itu tetap dihukumi sebagai tabarruj. Jadi tabarruj itu bukan tentang niat, namun tentang siapa yang melihat. Loh, terus solusinya gimana bang? Nah, solusinya teruntuk kepada kaum perempuan. Kalau kalian keluar rumah, cukup dandan itu biasa aja, gak usah berlebihan, gak perlu cantik. Yang penting keluar itu tampil layak, cukup.
nggak perlu cantik. Kalau kalian mau cantik, ya di rumah, di depan suami. Silakan pakai parfum, pakai perhiasan, pakai bedak segala macam untuk merawat diri, itu di rumah. Tapi kalau di luar cukup biasa aja, yang penting layak. Tapi berbeda dengan laki-laki. Para laki-laki memang lebih afdolnya dituntut untuk semenarik mungkin di luar. Tapi ini untuk para dai ya. Kalau bukan dai ya mungkin biasa aja udah cukup. Ketika kita sudah mengetahui definisi dari tabarruj, jadi kalau kita kaitkan masalah ini dengan tren tadi, feeling beautiful in hijab, maka tren ini bisa termasuk ke dalam kategori tren yang haram. Yang namanya hak agama tetap harus saya sampaikan sebelum ini menjadi sebuah lumrah yang baru di tengah-tengah masyarakat. Dan itu sangat bahaya, teman-teman. Itulah teman-teman di antara pesan dan kesan saya terhadap tren tadi, yaitu feeling beautiful in hijab. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.